Shalom. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin hari ini jemaat lagi ada yang bertanya-tanya atau bingung, kenapa yang ada di depan saat ini yang pelayanan anak-anak semua? Kenapa anak-anak dari kecil sampai yang besar hari ini terlibat dalam pelayanan ibadah kita? Kemarin tepatnya tanggal 23 Juli itu adalah Hari Anak Nasional. Jadi hari ini gereja kita merayakan perayaan Hari Anak. Kita libatkan seluruh anak-anak P3MI dan anak-anak sekolah minggu untuk melayani pada ibadah pagi hari ini. Biarlah kiranya pelayanan anak-anak pada pagi hari ini sungguh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di ibadah di tempat ini, dan sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam saat teduh. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berserah kepada Tuhan untuk masuk di dalam hadiratnya Tuhan. Dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Pertolongan kita hanyalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sangat musnah pada hari saat itu, ketika anak-anak berdiam ketika anak-anak memandang sebelah mata, namun semua berubah ketika kembali ke kami adalah P3MI, kami sekarang dan anak-anak sekolah minggu, kami sekarang anak-anak yang ceria, yang kompak, yang cerdas, dengan semangat dan membara. Kami siap berkarya untuk orang tua kami, agama kami, gereja kami, dan negara kami. Bapa, saat ini kami mau datang melayani-Mu. Kami mau menyembah-Mu, karena kami percaya Engkau selalu ada bagi kami. Haleluya. Bapak, bukan hanya anak-anak yang mau datang menyembah-Mu saat ini, Bapak. Semua jemaat-Mu yang sudah hadir di tempat ini mau datang menyembah-Mu, Tuhan. Kita mau katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini, karena kita percaya Tuhan ada bagi kita ada di tempat ini. Bapakku
surga. Dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami agar kami bertobat dari dosa-dosa kami dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu agar kami dapat berlaku seperti yang Kau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Biarlah kita sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, dengan penuh sukacita hari ini anak-anak melayani Tuhan. Jadi saya juga mengundang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita menyatakan sukacita kita bersama-sama. Kita menyatakan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mohon pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang
Kita akan membaca firman Tuhan ini berganti-gantian. Ayat yang pertama akan dibacakan oleh jemaat yang ada di sebelah kiri saya, dan ayat kedua akan dibacakan oleh jemaat yang ada di sebelah kanan saya. Seterusnya sampai ayat yang ke-8 kita akan baca bersama-sama. Mazmur 138 ayat 1 sampai 8. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Jika engkau berada dalam kesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagimu. Ya Tuhan, kasih setiamu selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Gloria Patri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Pembacaan epistel yang dari Kolose 2 ayat 6 sampai 19 berbunyi demikian. Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan
dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditindakkannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dengan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Karena itu, janganlah kamu berikan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkajang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh pada kepala, di mana seluruh tubuh yang dipejang dan diikat oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Kita akan pujian waktu Tuhan. Berkatilah gerejamu ini Tuhan, supaya dapat terus bertumbuh dalam persekutuan dan dalam pelayanan kepada Tuhan. Tuhan, berkati juga bagi hamba-Mu yang melayani di tempat ini, untuk Bapak Pendeta Immanuel dan Ibu Pendeta Ruth Sumarni. Tuhan, berkati dalam pelayanannya, dalam kesehatannya,
seluruh kehidupannya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pengurus di gerejamu. Perlengkapi terus mereka ya Tuhan dengan hikmat, kerendahan hati dan kesehatian untuk menjalankan setiap program pelayanan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, berkati juga untuk komisi, seksi, dan para panitia. Tuhan, hari ini kami teringat akan orang tua dan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Untuk Bapak Pendeta Saul Aluba, untuk Bapak dan Ibu Stephen Rahman, Bapak Yosafat Mulyadi, Bapak Joni, Bapak Aristianus, Ibu Lina, Saudari Milan Sari Yusuf, Saudari Yani, dan Saudara Eri. Tuhan, biarlah Engkau yang terus melawat, Engkau memulihkan setiap kesehatan ya Tuhan. Berkati setiap makanan yang dikonsumsi, obat-obatan, biarlah itu boleh menjadi jalan untuk kesembuhannya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan berkati dan terus pelihara di dalam masa tuanya. Tak lupa juga Tuhan, kami mau berdoa untuk ibu yang sedang mengandung. Tuhan, biarlah sampai hari persalinan, Tuhan berkati ibu serta janin dalam kandungannya. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Berkati kesehatan kami ya Tuhan. Berkati pekerjaan dan usaha orang tua kami. Dan Tuhan, kiranya terus menolong kami untuk dapat bertumbuh di dalam iman dan kesetiaan kami kepadamu ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Engkau berikan pekerjaan yang sesuai dengan talentanya. Tuhan, Engkau yang menyertai, Engkau yang membimbing. Tuhan, kami, anak-anak-Mu pada hari ini, juga mau berdoa untuk pertumbuhan kami. Tuhan juga berkati dalam pendidikan dan masa depan kami, supaya kami dapat menjadi berkat bagi orang tua, bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami juga rindu memiliki tempat ibadah yang permanen, serta rumah singgah. Kami percaya Tuhan yang sanggup menolong kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati setiap pemimpin serta aparat keamanan, supaya keamanan dan pemulihan boleh terjadi di tengah bangsa kami ini. Kami juga mau berdoa untuk bencana alam yang terkadang terjadi di negara kami. Biarlah Engkau berkati setiap korban, Engkau pulihkan, dan kiranya boleh kembali bersukacita di dalam-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Inilah seruan doa kami Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kini tiba saatnya kita akan menerima kuota jemaat. Jauh rumahku dan
saatnya bagi kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Pada saat persembahan ini, bukan hanya ibu bapak yang akan mempersembahkan persembahan bagi Tuhan, tapi anak-anak dari sekolah minggu dan anak-anak P3MI juga akan memberikan persembahan melalui pujian mereka. Sambil kantong persembahan nanti akan diedarkan, anak-anak sekolah minggu juga akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan pujian bagi mereka. Untuk yang bertugas persembahan, untuk mengiringi persembahan kita, ayat firman Tuhan akan diambil dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Jadi anak-anak sekolah minggu juga dan anak-anak P3MI juga akan mempersembahkan pujian. Kita semua sambil ikut menyanyikan pujian ini. Kita akan pujian Yesus beserta. Yesus beserta. Bersama jemaat kita juga akan menyanyikan pujian ini.
biarlah setiap persembahan yang kita berikan kepada Tuhan melalui persembahan kita dan melalui puji-pujian dari anak-anak semua menjadi korban yang terindah bagi nama Tuhan di pagi hari ini. Kita akan siapkan hati kita. Kita memasuki firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Immanuel. Kita membawakan pujian, doa mengubah segala sesuatu. Seringku
di surga, sungguh teramat dalam, besar, kuasa di dalam doa. Sehingga setiap hidup kami selalu ingin berdoa kepada-Mu Tuhan. Di tengah setiap kehidupan demi kehidupan yang kami jalani, bahkan terkadang kehidupan yang berat tidak mampu untuk kami lalui, doa adalah satu hal yang sangat penting yang harus kami sampaikan kepada Allah. Karena kami yakin Tuhan, saat dengan kuasa, saat dengan yakin, saat dengan sungguh-sungguh, maka kuasa doa itu luar biasa. Hari ini Tuhan bersama anak-anak yang melayani, kami juga mau belajar tentang doa, ya Bapa di surga. Sehingga Kau ajarkan kepada kami, Kau tahu Kau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu Tuhan, bagaimana supaya kami bisa berdoa. Dan hari ini juga Tuhan, kami mau belajar melalui firman-Mu tentang doa. Ajarkan kepada kami Bapa, sehingga kami mengerti, bahkan kami melakukannya dalam setiap kehidupan kami, dan kami semakin giat di dalam berdoa. Kami serahkan waktu dan kesempatan ini Tuhan, untuk Engkau boleh berbicara kepada kami melalui kebenaran firman yang akan kami dengarkan pada saat ini. Berfirmanlah Engkau ya Allah, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami sambut firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Masih ada sukacita? Puji Tuhan ya, ini anak-anak pastinya juga sukacita. Ini hari anak ya, diperingati kemarin dari katakan tanggal 23. Artinya ini luar biasa, anak-anak boleh dipakai Tuhan pada saat yang indah ini. Bapak Ibu dan Saudara, kita akan membuka Alkitab kita di dalam Kejadian 18. Ini memang tema dari almanak di gereja ya Bapak Ibu. Karena guru sekolah minggunya nggak buat tema khusus, ngikut yang di almanak aja ya. Jadi kita akan belajar dari Kejadian 18 ayat 16 sampai ayat 33. Ini panjang ayatnya, kita akan baca. Ayat yang ke-16 nanti kaum bapak yang baca. Ayat 17 kaum ibu yang baca. Ayat 18 nanti anak-anak yang baca. Jadi kita bergantian ya, sampai nanti ayat yang ke-33. Oke, sudah mendapatkan semuanya? Mari kita baca mulai dari kaum bapak ayat yang ke-16. 2, 3. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Sebab aku telah memilih dia supaya diberitakannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berkata, sesungguhnya banyak berpesta orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Jauhkanlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Aku akan mengampuni seluruh tempat karena mereka. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah kau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Tetapi Abraham mengajukan perkataan kepadanya, sekiranya
Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan. Sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya cuma berkata, kalau aku berkata lagi sekali itu saja. Sekiranya aku mendapat kesalahan di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10. Sama-sama. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggal. Amin. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, tema kita bersama dengan Hari Anak ini, doa syafaat pelayanan tiada batas. Doa syafaat pelayanan tiada batas. Bapak Ibu dan Saudara, saya mengutip satu pandangan tokoh, ya, yaitu Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama. Apa yang dia pernah katakan, Bapak Ibu? Dia mengatakan seperti ini, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru. Ini maksudnya Gunung Semeru, ya. Atau beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugoncang dunia. Wah, ini pernyataan Soekarno yang begitu luar biasa, yang begitu menggebu-gebu, supaya ada sesuatu yang mau dicapainya, ada suatu target yang mau didapatkannya. Bapak Ibu dan Saudara, tidak hanya Soekarno yang punya pandangan seperti ini. Bapak gereja kita, yaitu John Wesley, juga punya pandangan yang hampir sama, Bapak Ibu. Apa dikatakan John Wesley, Bapak Ibu? Berikan saya 100 pengkhotbah yang tidak takut apapun selain takut dosa. Ya, berikan aku 100 pengkhotbah yang tidak takut apapun selain takut dosa, dan yang tidak menginginkan apapun selain menginginkan Allah. Baik itu pendeta maupun warga biasa, orang biasa, maka akan kugoncang neraka, ya, dan akan kubangun kerajaan surga di bumi. Ini John Wesley. Artinya Bapak Ibu, dari pernyataan dua tokoh yang luar biasa ini, untuk mencapai sesuatu yang kita rindukan, untuk mencapai sesuatu yang kita harapkan, tidak harus orang banyak mengerjakannya, ya, tidak harus melibatkan banyak orang. Tapi bagaimana orang yang sungguh-sungguh, Bapak Ibu dan Saudara, itu punya fokus untuk mengerjakannya. Ada orang yang mau melakukannya. Ini yang penting, Bapak Ibu. Banyak pun kalau tidak mau melakukannya, sama aja, ya. Tapi sedikit kalau mereka betul-betul melakukan, luar biasa. Nah, hari ini Bapak Ibu dan Saudara, kita mau melakukan sesuatu, ya. Ada sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu doa, ya. Harus kita lakukan karena kita punya keinginan yang luar biasa. Kita ingin punya gereja, kita ingin punya lahan, ya, yang kayaknya, wah, bagaimana bisa dapatkan? Kita butuh orang-orang seperti yang disebutkan para tokoh ini, ya, yang tidak banyak tapi mereka mau sungguh-sungguh bergumul dan betul-betul mau melakukannya. Ini yang mau dikatakan Bapak Ibu. Nah, berhubungan dengan Hari Anak Bapak Ibu dan Saudara, dan hari ini juga tema kita tentang doa. Kita mau belajar juga bersama-sama Bapak Ibu dan Saudara. Hari ini adalah Hari Anak, tanggal 23 ya, diperingati. Kalau Hari Anak Dunia itu tanggal 1 Juni. Indonesia mengambil tanggal 23 Juni. Gak tahu duluan dunia atau duluan Indonesia. Ini zamannya Soeharto. Karena Soeharto menganggap bahwa anak-anak ini adalah aset bangsa, yang hak dan kewajibannya harus dijaga, harus dilindungi. Walaupun pada kenyataannya kadang masih banyak anak-anak yang juga kurang mendapatkan hak dan kewajibannya. Karena hak dan kewajibannya dirampas oleh orang tuanya. Di Jakarta, Bapak Ibu dan Saudara, anak-anak yang dapat KIP-nya digadaikan sama orang tuanya. Ya, itu sudah viral, ya. Jadi KTP-nya itu Bapak Ibu dibawa sama tukang bank keliling itu. Jadi saat nanti anak-anak sudah dapat transfer dari pemerintah, jadi bukan orang tuanya lagi yang ambil, sudah digadaikan. Ya, jadi hak anak yang harusnya itu untuk bisa untuk sekolah sudah dipakai oleh orang tua. Padahal dulu Pak Soeharto menggagas bahwa Hari Anak ini diperingati karena anak ini aset bagi bangsa. Ya, yang kedepannya akan memegang generasi bangsa ini juga adalah anak. Saya pikir kita juga sepakat Bapak Ibu, anak-anak kita yang kita didik hari ini juga menjadi generasi gereja pada saat ini. Yang harus kita didik mereka, kita ajarkan mereka, untuk mereka betul-betul sungguh-sungguh terbeban di dalam
Pelayanan. Paling tidak Bapak Ibu di dalam doa. Saya juga akan berikan satu contoh tentang doa Bapak Ibu ya dari seorang ibu. Ini mamanya Ibu Santo Agustinus, seorang bapak gereja yang sangat terkenal. Mamanya berkata Bapak Ibu dan Saudara, anak yang didoakan sejak kecil itu tidak akan pernah hilang. Santo Agustinus menjadi orang yang terkenal pada waktu itu ya, Kaisar Romawi Bapak Ibu. Dan dia menjadi bapak gereja yang sangat hebat. Walaupun dulu pernah menganut aliran-aliran sesat Bapak Ibu, tapi dia diubahkan. Dan mamanya yakin anakku yang mendoakan setiap hari dari kecil ini gak akan hilang. Baik imannya, baik pengajarannya, baik hidupnya gak akan hilang. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai orang tua? Adakah kita mendoakan anak-anak kita? Dan yang lebih hebat lagi Bapak Ibu, seorang tokoh yang saya pikir juga kita kenal ya, Susanna Wesley. Dia dikenal sebagai seorang ibu yang selalu memandikan anaknya dengan air mata. Anaknya 19 dan Wesley, saudaranya Bapak Ibu. Bapak Ibu dan Saudara, Susanna Wesley setiap pagi itu selalu mengambil waktu 1 jam itu mendoakan anak-anaknya semua. Setiap disebut anaknya atau masih kecil-kecil Bapak Ibu, dia selalu meneteskan air mata. Setiap doakan anaknya berlinang air mata Susanna Wesley. Setiap hari. Jadi setiap pagi Bapak Ibu dan Saudara, dia selalu fokuskan dari anak yang paling besar dan kecil gak boleh diganggu jam sekian sampai jam sekian. Ini jam doa bagi kita. Anak didoakan satu-satu Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, inilah tanggung jawab, hak kewajiban orang tua yang harus kita sampaikan kepada anak. Ini di hari anak ya Bapak Ibu, saya kata orang-anak apakah didoakan orang tuanya. Saya dari kecil Bapak Ibu kalau Karol sekolah saya selalu tepang tangan doakan dia. Sampai sekarang SMA. Ya saya pikir gak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu dan Saudara sebagai rasa cinta kasih kita ajarkan ya kita berdoa buat anak-anak. Kalau kita gak bisa beri materi yang berlebih Bapak Ibu, paling doa ini adalah segala-galanya untuk anak kita Bapak Ibu ya. Saya harap nanti setelah ini Bapak Ibu doakan anak-anak kita supaya dia gak hilang ya. Seperti Sarwesi selalu memandikan anaknya dengan air mata. Artinya sebagai rasa sayang yang begitu luar biasa. Nah Bapak Ibu dan Saudara, kita mau lebih dalam lagi bicara tentang doa Bapak Ibu ya. Tentang doa syafaat tema kita hari ini. Doa syafaat adalah pelayanan doa, tindakan rohani yang sangat berkualitas. Kalau Bapak Ibu ditunjuk melayani suatu gereja, Bapak nanti doa syafaat ya, kesannya kok kayaknya remeh ya doa syafaat. Karena kita berpikir, kok aku doa-doa syafaat aja. Kayaknya itu bagian urutan pelayanan yang nomor bawah Bapak Ibu. Tapi hari ini kita mau belajar tentang doa syafaat Bapak Ibu dan Saudara. Ini adalah suatu tindakan rohani yang sangat berkualitas tinggi. Ya, jadi jangan sepelekan doa syafaat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu selama ini menganggap doa syafaat itu hanya sambil-sambilan aja, sekarang kita mau belajar tidak. Nilai rohani doa syafaat sangat tinggi Bapak Ibu. Ini sangat penting ya. Kita mau belajar dari teks yang sudah kita baca. Nah dalam bahasa Inggris Bapak Ibu, ini doa syafaat ini memakai kata ini, intercession, yang artinya penengah Bapak Ibu. Jadi seorang doa syafaat itu Bapak Ibu posisinya sebagai penengah Bapak Ibu. Kalau saya mendoakan orang yang bermasalah, maka taruhannya saya antara orang yang bermasalah dengan Tuhan, saya ada di tengah-tengah. Sebagai pembela lah Bapak Ibu doa syafaat itu. Kalau kita mendoakan orang yang sakit Bapak Ibu, kita taruhannya Bapak Ibu kepada Tuhan. Kita terus mohon kepada Tuhan supaya sakitnya disembuhkan. Ya apapun kita lakukan supaya orang yang kita doakan ini bisa sembuh. Dia sebagai penengah Bapak Ibu. Baik dia orang yang berdosa yang kita doakan supaya Tuhan campur tangan supaya dosanya diampuni. Jadi seorang doa syafaat dia adalah seorang penengah Bapak Ibu. Artinya dipertaruhkan semuanya hidupnya untuk menaikkan doa syafaat. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dia datang kepada Allah bukan untuk kepentingan pendoanya, untuk kepentingan orang lain Bapak Ibu. Ini seorang doa syafaat. Ini kan berarti sesuatu yang mempunyai nilai yang begitu luar biasa. Jadi kita nggak bisa katakan lagi ini hal yang sepele, gitu ya. Nah kalau kita melihat tokoh yang saya pikir juga menjadi seorang penengah Bapak Ibu, yaitu Musa, ya. Musa pernah menjadi penengah antara Allah dan bangsa Israel. Bangsa Israel setiap hari Bapak Ibu semenjak dia keluar dari tanah Mesir, itu selalu dia bersungguh-sungguh Bapak Ibu.
Selalu dia memberontak kepada Allah. Selalu dia bilang kepada Musa, pulangkan kami ke Mesir Musa. Di sini gak ada sup, di sini gak ada bawang bombay, di sini makanannya membosankan, gak ada air, panas dan semuanya. Ya, bahkan mereka selalu memberontak kepada Allah. Musa berdiri di tengah-tengahnya, Bapak Ibu. Tuhan, jangan kau habisi umatmu ini, Tuhan. Ya, memang dia berdosa. Ya, dia membuat sapi, dia menyembah berhala. Taruhannya adalah Musa. Dia berdiri di antara Allah dan umat berdosa. Supaya apa? Supaya ini tidak dihukum. Ya, bukan hanya Musa, Bapak Ibu dan Saudara. Kita juga melihat tokoh dalam Perjanjian Baru. Rasul Paulus juga, Bapak Ibu, dalam 1 Timotius. Dia menasihatkan supaya naikkan doa permohonan, terus naikkan kepada Allah. Bahkan juga doa syafaat, Bapak Ibu. Jadi syafaat menjadi hal yang sangat penting, Bapak Ibu. Ya, pelayanan yang mempunyai nilai yang luar biasa. Bukan hanya orang tua, anak-anak juga harus menaikkan doa syafaat. Apakah anak-anak juga pernah berdoa untuk orang tuanya misalnya ya? Nah, ini saya pikir perlu ya. Jadi bukan suatu pelayanan yang murahan, saya pikir doa syafaat. Nah, teladan yang juga kita lihat adalah Yesus sendiri, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus itu sebagai pembela dan juga jadi juru syafaat. Dan Yohanes 17 dikatakan, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka, untuk kita, Bapak Ibu dan Saudara. Dipertaruhkan nyawanya, hidupnya untuk kita, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita diampuninya, gitu ya. Jadi seorang doa syafaat, Bapak Ibu, dia ada berdiri di tengah-tengah. Dia sebagai penengah antara orang dan juga kepada Allah. Bahkan dia juga dikatakan di Lukas, Bapak Ibu, Yesus berkata, ya Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ini kan tindakan satu keteladanan, Bapak Ibu. Tindakan kasih yang begitu luar biasa. Orang yang sudah menganiaya, orang yang sudah membenci Yesus, dia doakan. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu? Orang yang membuat kita celaka, orang yang sudah menyakiti kita, apakah kita bisa mendoakan, Bapak Ibu? Ini doa syafaat, ya. Nilai kerohaniannya sangat tinggi, Bapak Ibu. Anak-anak yang disakiti, yang dibully di sekolah, berani gak kita doakan teman-teman yang membuli kita? Ya, Yesus menjadi teladan, saya pikir, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Saat Yesus disalib, Bapak Ibu dan Saudara, saat tombak dia dikasih mahkota duri, dia disiksa, ampuni mereka, Tuhan. Bagaimana dengan saya dan juga Bapak Ibu? Seorang berdoa syafaat, jiwanya luar biasa, Bapak Ibu ya. Punya jiwa yang sangat penuh dengan kasih. Ini saya pikir yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Keteladanan Yesus inilah yang saya pikir yang harus kita lakukan. Orang yang membuli kita, Bapak Ibu dan Saudara, mampukah kita mengampuninya? Atau kita doakan supaya hancur usahanya, supaya lebih miskin mereka. Tuhan, miskinkan orang yang menganiaya aku, Tuhan. Apakah itu doa kita, Bapak Ibu? Pernah yang berdoa seperti itu? Wah, dia sudah menyiksa saya, Tuhan, buat dia susah ya, Tuhan. Saya pikir bukan itu, Bapak Ibu. Justru Tuhan Yesus mengatakan ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ya, ini keteladanan saya pikir yang sangat luar biasa. Nah, mari kita belajar saat ini dari teks yang kita baca, Bapak Ibu ya, tentang Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Abraham kehadiran tamu, Bapak Ibu. Kalau dikatakan di sini ayatnya, Bapak Ibu dan Saudara, ayat 16 itu kalau kita baca, lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama dengan mereka untuk mengantar mereka. Bapak Ibu dan Saudara, di sini ada kata orang-orang itu. Jadi tamunya ini siapa, Bapak Ibu? Dikatakan di sini hanya orang-orang itu, yang orang-orang itu dan mereka. Siapa tamu Abraham ini, Bapak Ibu? Ya, kita tahu dari mana? Dari ayat 1 dan ayat 3, Bapak Ibu. Apa dikatakan ayat 1? Kemudian Tuhan menampakkan diri. Jelas ya. Jadi orang-orang tadi itu, Bapak Ibu, ada 3 orang itu adalah 3 orang di depannya ini. Ada Tuhan, Bapak Ibu. Ini Tuhan ini, Bapak Ibu. Ini malaikatnya 2. Ya, dan ada yang ketiga, Tuanku. Bapak Ibu dan Saudara, mungkin kita bertanya, ya. Jadi Abraham kedatangan 3 tamu yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Ya, siapa tamunya? Allah sendiri. Bapak Ibu dan Saudara, di sini kita melihat permainan kata, bukan permainan kata saya katakan, Bapak Ibu ya. Kalau di ayat yang pertama Tuhan memakai kata Tuhan, Bapak Ibu, dan di ayat yang ketiga Tuhan menyebut Tuanku, ini dengan sebutan yang sama.
Kenapa Bapak Ibu? Tuhan menyebut, Abraham menyebut Tuhan Bapak Ibu dan Saudara. Karena yang datang itu adalah Allah Yahweh. Ya, yang namanya Tuhan Bapak Ibu dan Saudara bagi orang Israel nggak mesti disebut nama Tuhan itu Bapak Ibu. Jadi orang yang menyebut nama Tuhan Bapak Ibu, Yahweh itu terlalu agung Bapak Ibu, nggak bisa disebut. Jadi Tuhan yang agung itu Bapak Ibu datang menjumpai Abraham. Ya, tapi dalam bentuk apa Bapak Ibu? Dalam bentuk manusia Bapak Ibu. Dan temannya yang dua, ya, ini malaikat. Jadi 3 tamu yang sangat luar biasa. Dan kalau Abraham di ayat yang ketiga menyebut dengan Tuanku, bahasanya sudah bukan Yahweh lagi, tapi Adonai. Menyebut dengan nama Adonai adalah yang bisa disebut untuk menyebut nama Tuhan Bapak Ibu. Jadi saya pikir sangat hal yang luar biasa yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ngapain Allah menjumpai Abraham? Kok mau-maunya Allah yang luar biasa? Waktu Musa bertemu atau menjumpai Allah pun Bapak Ibu nggak sanggup Musa melihatnya. Kalau Allah nggak berubah menjadi manusia pun Bapak Ibu, Abraham juga nggak sanggup melihatnya. Karena ada sesuatu yang mau disampaikan. Ada sesuatu yang penting Bapak Ibu dan Saudara yang harus disampaikan Allah kepada Abraham. Kira-kira tentang apa Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ya. Jadi di sini jelas Bapak Ibu bahwa Abraham kedatangan tamu yang luar biasa. Alangkah senangnya Bapak Ibu kalau Allah itu hadir di dalam rumah kita. Alangkah senangnya kalau malaikat itu datang di tengah-tengah keluarga kita, menjaga, memelihara Bapak Ibu. Ya, ini luar biasa. Makanya di ayat selanjutnya Bapak Ibu dikatakan bahwa berpikirlah Tuhan. Tuhan mau berpikir Bapak Ibu ya. Kira-kira berpikir tentang apa Bapak Ibu dan Saudara? Jadi dalam mengartikan kata ini Bapak Ibu ini hampir sama dengan ayat yang ke-20 ya. Saya nggak jelaskan asal katanya semua, tapi hampir sama dengan kata berfirmanlah Tuhan di ayat yang dipakai di ayat yang ke-20. Coba Bapak Ibu kita sekarang berimajinasi deh saat kita membaca ayat 17 sampai ke 19. Saat Abraham ada bersama dengan 3 tamunya yang luar biasa. Ada Allah dan juga bersama dengan malaikat. Kira-kira apa yang dibincangkan oleh mereka Bapak Ibu? Kalau kita baca pembahasan tadi dalam firman Tuhan tadi, yang jelas Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, topik pembicaraan mereka mengingatkan kembali janji Allah kepada Abraham. Masih ingat ya janji Allah kepada Abraham Bapak Ibu ya? Anak-anak juga ya masih ingat ya? Namamu akan besar ya, keturunanmu akan sebanyak bintang di langit dan lain sebagainya. Ya, itu janji. Ya, Allah di sini datang Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Allah mengingatkan kembali janjinya kepada Abraham yang akan digenapi. Di sini kita nggak ada melihat bahwa Abraham akan menyinggung tentang Sodom dan Gomora Bapak Ibu dan Saudara. Sampai di ayat ini nggak kita lihat ya. Tapi Bapak Ibu dan Saudara, apakah Abraham mendengar rencana Allah kalau Allah akan menghancurkan Sodom dan Gomora? Allah hanya mengatakan Bapak Ibu dan Saudara di ayat 21 tadi, banyak orang yang menyampaikan doa kepada saya bahwa Sodom dan Gomora selalu penuh dengan dosa. Sodom dan Gomora orangnya sudah melakukan dosa semuanya. Di sini Allah sama Abraham gak mengatakan aku akan menghancurkan. Allah hanya mengatakan bahwa Sodom Gomora penuh dengan dosa. Ya, itu yang disampaikan Bapak Ibu dan Saudara dalam pembicaraan antara Abraham dengan Allah. Yang jelas Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, coba kita berpikir sejenak Bapak Ibu dan Saudara. Kira-kira Abraham tahu nggak Bapak Ibu kejahatan kota Sodom dan Gomora? Kira-kira Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, tahu nggak sih Abraham apa yang terjadi di Sodom dan Gomora? Kalau kita baca Alkitabnya kan kita pasti tahu Bapak Ibu ya. Waktu Abraham dan Lot masih sama-sama, lalu para pekerjanya Lot bertengkar, berebut tentang sumur, kemudian lahan yang hijau. Akhirnya Lot memisahkan diri. Abraham hanya katakan kalau begitu, kau mau pilih yang mana? Dia pilih yang lembahnya hijau, yang banyak sumurnya, itulah Sodom dan Gomora. Dipilih oleh Lot Bapak Ibu. Abraham ngalah di tempat yang tandus. Abraham hanya menggembalakannya. Tapi 20 tahun kemudian Bapak Ibu, Sodom Gomora penuh dengan dosa. Dan ini ya, jadi Abraham tahu Bapak Ibu dan Saudara, ayat 21 tadi dikatakan ya, bahwa orang sudah menyampaikan tentang Sodom dan Gomora yang penuh dengan dosa. Saya yakin Bapak Ibu dan Saudara, Abraham di sini pasti tahu, dan Abraham tahu kalau sudah Allah berbicara tentang dosa, pasti Allah akan melenyapkannya.
Kalau Allah sudah bicara tentang dosa suatu negara, pasti negara itu akan dihancurkannya. Walaupun Allah nggak mengatakan Sodom Gomora aku hancurkan, Abraham mengambil satu kesimpulan, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Hanya masalahnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Abraham masih ingat Bapak Ibu dan Saudara. Apa yang diingatnya Bapak Ibu? Keponakannya. Makanya tadi dia katakan, Tuhan kalau seandainya ada orang yang benar di situ, apakah Aku akan hancurkan Sodom dan Gomora? Dia bicara tentang siapa? Ada Lot di situ. Ada keponakan saya bersama dengan anak-anaknya. Jadilah Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kalau gitu benarkah Bapak Ibu Lot itu adalah orang yang benar? Mungkin belum tentu. Lot pernah loh Bapak Ibu setelah keluar, dua putrinya memperkosa bapaknya. Betul nggak Bapak Ibu? Waktu dia sudah lari itu ya, dua putrinya ini berkata, gimana nanti kita diberi keturunan? Dikasih minum bapaknya Lot ini. Kalau baca kitab Kejadian ya, akhirnya gantianlah kakak dan adiknya ini melakukan dosa kepada bapaknya. Bayangkan, apakah ini orang benar Bapak Ibu dan Saudara? Waktu malaikat datang tadi yang ditunjuk oleh Allah itu datang menjumpai rumahnya Lot, Bapak Ibu dan Saudara, Lot menyodorkan kepada dia, kalau begitu ambil dua putriku ini, kalau mau perkosa dia silahkan. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah hal seperti ini Bapak Ibu dikatakan Lot orang benar yang dipertahankan oleh Abraham Bapak Ibu? Dan kalau kita melihat keturunan Lot pun Bapak Ibu, Ben-Ami, Bani Amon, itu keturunan Lot Bapak Ibu, yang kedepannya mereka itu semua musuhnya bangsa Israel. Jadi kalaupun Lot mengatakan, apakah kau akan memusnahkan orang benar bersama dengan orang-orang fasik yang ada di Sodom, dia bisa tentang Lot. Dia nggak mau keponakannya juga dimusnahkan Bapak Ibu karena kejahatan orang Sodom. Tapi apapun Lot Bapak Ibu, kalau kita lihat keturunannya Bapak Ibu, tapi seorang Rasul Petrus, dia mengatakan Bapak Ibu, ini yang jelas, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang benar. Jadi kita nggak hanya lihat keturunannya Bapak Ibu dan Saudara, seorang hamba Allah, seorang Rasul mengatakan Lot itu apapun adanya, dia orang yang benar yang ada di Sodom dan Gomora itu. Ya, bahkan di ayat 8, sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan mereka yang jahat. Kita sepakat dengan apa yang dikatakan Petrus Bapak Ibu, Lot adalah orang yang benar. Ya, sehingga Abraham terus mempertahankan supaya bagaimana Abraham supaya naik banding kepada Allah, janganlah musnahkan Sodom. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, apa yang dibuat oleh Abraham Bapak Ibu? Tadi kita lihat di situ ya, seperti ada suatu kayak responnya ini kayak transaksi lah Bapak Ibu. Ya, Abraham datang mendekat, apakah aku akan melenyapkan orang-orang yang di sini? Kayaknya Abraham marah Bapak Ibu. Apakah aku akan bertindak tidak adil seperti hakim dunia? Kalau ada satu orang, misalnya ada beberapa orang yang masih baik, apakah aku akan musnahkan juga? Makanya Bapak Ibu, Abraham mengadakan tawar-menawar. Yang pertama tadi berapa Bapak Ibu yang ditawar oleh Abraham? 50. Apa alasannya Bapak Ibu? Abraham berpikir kalau sudah 20 tahun Lot dan keluarganya tinggal di Sodom, paling tidak Bapak Ibu, Lot ini bisa mempengaruhi orang 50 orang lah yang baik, gitu ya. Karena sudah 20 tahun lebih mereka tinggal di Sodom dan Gomora. Tapi tadi dalam pembacaan kita Bapak Ibu, Tuhan katakan gak ada pengaruhnya Bapak Ibu, gak ada 50 orang pun yang benar. Ini yang dilihat oleh Allah. Bahkan tawarannya sampai yang ke berapa tadi ya? Ke-10 Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai yang ke-10 pun Bapak Ibu tidak ada. Tuhan sudah janji saat Abraham membuat satu tawar menawar. Oke Abraham, kalau ada 10 pun yang benar, gak akan kumusnahkan Sodom itu. Abraham juga berpikir mudah-mudahan adalah 10 orang yang terpengaruh oleh Lot dan istrinya. Ternyata bukan. Gak ada yang terpengaruh untuk berbuat baik di Sodom. Sodom kota yang penuh dengan dosa. Tabiat Sodom adalah tabiat melakukan dosa. Di situ pertama sekali ada ya. Di situ Bapak Ibu Saudara, waktu malaikat datang sebagai laki-laki, apa mereka datang? Lot, buka pintumu. Aku mau menjamah dia. Aku mau tidur sama dia. Laki-laki malaikat itu Bapak Ibu. Bayangkan ya.
Betapa ngerinya Sodom dan Gomora pada waktu itu. Jadi Abraham terus tawar-menawar karena ada orang yang dikasihinya supaya diselamatkan di situ, Bapak Ibu. Dan sampai 10 pun, Bapak Ibu, ternyata tidak ada. Ya ternyata nggak ada, Bapak Ibu dan Saudara, yang dikasih Tuhan. Apakah Tuhan akan musnahkan, Bapak Ibu? Saya pikir Bapak Ibu dan Saudara, doa syafaat Abraham itu muncul dari hati yang penuh dengan kasih. Abraham sangat mengasihi Lot, Bapak Ibu dan Saudara. Abraham ingin bahwa Lot walaupun sudah mengambil tempatnya yang subur dan semuanya, Bapak Ibu dan Saudara, tapi tetap dia berdoa, jangan musnahkan keponakanku itu. Ada rasa cinta kasih yang luar biasa dalam diri Abraham untuk keponakannya. Supaya apa? Supaya jangan dihukum, Bapak Ibu. Tuhan oke, kalau ada 10 akan kubebaskan. Ternyata nggak ada, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita belajar ya. Jadi kalau kita mengatakan aku cinta kepada istri, pada suami, kepada anak-anak, aku cinta orang tua. Saya katakan Bapak Ibu, kalau kau mencintai belum pernah kau doakan. Saya pikir cintanya itu masih dipertanyakan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita mencintai seseorang, Bapak Ibu, tapi kita nggak pernah mendoakan, kita katakan itu tanda tanya, Bapak Ibu. Kalau orang yang mencintai, orang yang mengasihi siapapun, yang pertama itu didoakan. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi jangan bilang mengasihi tapi nggak pernah mendoakan. Setiap orang yang kita kasihi, Bapak Ibu, yang pertama adalah kita doakan. Ini Abraham sampai dia tawar-menawar kepada Allah. Pertama dia marah ya, dan akhirnya aku ini hanya debu, Tuhan kok bisa turun lagi ya Tuhan, turun lagi, turun sampai 10 pun gak ada. Karena apa? Supaya Lot ini bisa diselamatkan. Rasa kasih yang begitu luar biasa Abraham, Bapak Ibu, membuat dia terus berdoa kepada Allah. Bagaimana rasa kasih kita kepada gereja? Kalau kita masih gereja, kita berdoa terus ke gereja ini, Bapak Ibu. Kalau saya mengasihi jemaat, tiap hari jemaat saya doakan. Ya, dari anak-anak sampai orang tua, pekerjaan dan semuanya. Kayaknya pekerjaan pendeta ini enak ya, tapi kalau doa terus capek juga, Bapak Ibu. Setiap pagi saya bawa ke mesbah Allah setiap jemaat. Karena saya mengasihi. Ya, Abraham juga mengasihi, Bapak Ibu, sehingga dia berdoa. Bahkan berdoa untuk siapa? Sodom dan Gomora. Gak sebanding kalau hanya 10, Bapak Ibu, yang benar. Sodom itu mungkin ada jutaan penduduknya, tapi Allah selamatkan. Sedikit pun kita, Bapak Ibu, kalau mau sungguh-sungguh datang, Bapak Ibu. Mungkin Indonesia ini masih selamat belum dikutuk Tuhan, Bapak Ibu, karena masih banyak orang yang berdoa. Ya, masih banyak orang yang berdoa, Bapak Ibu. Nah, kita belajar seperti Daud juga, Bapak Ibu dan Saudara. Apa yang ada dirasakan Daud, Bapak Ibu dan Saudara? Bahwa doa itu selalu muncul di dalam dada, Bapak Ibu ya. Jadi ada rasa kerinduan yang luar biasa seperti dikatakan di Mazmur 35. Tetapi aku ketika merasa sakit, ketika mereka sakit, aku memakai pakaian kabut. Aku menyiksa diriku dan berpuasa, dan doaku kembali timbul dalam dada. Di grup ada di share, tolong doakan sakit. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita mengasihi, gak harus kita komen pun, kita langsung ambil posisi berdoa. Mungkin malamnya kita doakan. Kenapa? Kita mengasihi. Ya, kita mau jadi seorang penengah ini di depan Allah. Di dalam warta kita tiap hari kita terus doakan, gak apa-apa. Itu doa sahabat kita, Bapak Ibu dan Saudara. Karena kita mengasihi mereka, kita harus mendoakannya. Anak-anak kalau mengasihi orang tua, doakan supaya orang tua kita panjang umur, supaya orang tua kita pekerjaannya lancar, supaya kalian bisa kuliah. Kalau mengasihi, kita nggak tahu anak-anak pernah doakan orang tua nggak ini? Anak-anak pernah doakan orang tuanya? Selalu siang doakan orang tua? Nggak selalu, tapi pernah ya. Selalu, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, orang tua juga doakan anak-anakmu, ya, seperti ibunya 1 Agustus tadi, seperti Susana Wesley tadi, Bapak Ibu. Itu sebagai bukti kasih kita. Mungkin dia udah gede, Pak, justru itu doakan terus. Karena anak-anak ini walaupun dia sudah menikah, tetap anak posisinya bagi kita. Ya, masih terus kita bantuan, bukan bantuan, tetap terus kalau apa mengeluh kepada kita. Doakan, Bapak Ibu. Kalau kau mengasihi mereka, doakan. Abraham sebagai bukti kasihnya, Bapak Ibu. Daud mendengar umatnya sakit, dia juga langsung buka, doa muncul dalam dadanya. Saya kalau sering ada share di WA, anak yang misalnya sakit itu doa, saya langsung berdoa, Bapak Ibu. Ya, minta tolong dukung doa anak ini. Mungkin saya gak kenal memang ya, karena di Facebook selalu ada keluar-keluar gitu, Bapak Ibu. Kenapa? Ada rasa kasih kita kepada mereka. Inilah yang dilakukan Abraham dan juga Daud, Bapak Ibu ya. Kenapa? Bagi dia doa itu hal yang luar biasa.
Nah, kita mau belajar seperti tokoh-tokoh ini Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ini saya pikir ya. Jadi keberhasilan doa syafaat itu bukan masalah akhirnya. Bapak dan Saudara, doa untuk orang sakit, pasti sembuh, harapan kita akhirnya. Tapi nggak banyak yang, misalnya ada juga orang didoakan tanpa meninggal, misalnya maaf ya. Apa kita bicara tentang akhirnya Bapak Ibu? Saya pikir nggak Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita melihat tokoh misalnya Bapak Ibu Abraham, apa doa Abraham Bapak Ibu dan Saudara? Supaya Sodom dan Gomora jangan dimusnahkan. Tapi akhirnya dimusnahkan juga Bapak Ibu. Dijawab doa Abraham Bapak Ibu? Enggak. Apakah di sini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, doa Abraham itu sia-sia Bapak Ibu? Saya pikir tidak. Doa Abraham tidak pernah sia-sia. Walaupun Sodom dan Gomora, doanya Bapak Ibu gak dijawab. Kan gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah lama berdoa apa belum dijawab, jangan takut Bapak Ibu ya. Prosesnya itu yang mau kita lihat Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan Musa Bapak Ibu dan Saudara? Musa dalam Bilangan 3 juga terus berdoa ya, supaya jangan kau musnahkan umatmu ini. Tapi generasi pertama yang keluar dari Mesir Bapak Ibu dimusnahkan Allah semua. Kenapa? Berbuat dosa. Doa Musa juga nggak dijawab Bapak Ibu. Apakah itu sia-sia? Tapi ketekunan Musa Bapak Ibu dan Saudara, ini saya pikir yang harus kita belajar pada saat ini. Prosesnya Bapak Ibu. Doa syafaat itu yang penting prosesnya, bukan hanya hasil akhirnya. Tapi bagaimana proses yang kita lalui, kita begitu tekun, kita begitu setia menaikkan setiap doa-doa kita. Ini yang kita lakukan. Jadi jangan dipaksa, doa pendetanya itu gak maju, ya, gak sembuh orang yang didoakannya. Tapi bagaimana seorang hamba itu mendoakannya dengan setia, dengan tekun, prosesnya ini yang mau kita lihat. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan di sini. Jadi sekali lagi Bapak Ibu dan Saudara, keberhasilan doa syafaat tidak dapat diukur dari hasil akhirnya, tapi justru prosesnya. Ini yang mau kita belajar bersama-sama. Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, sangat besar kuasanya setiap doa, yakin Bapak Ibu dan Saudara. Ya, ini saya pikir Bapak Ibu ya, yang perlu kita lakukan adalah prosesnya. Bapak Ibu, tadi Abraham berdoa berapa kali kalau kita lihat Bapak Ibu? Tawar-menawar Abraham berapa kali? Kalau kita hitung ya, dari ayat 27 sampai ayat 33 itu Bapak Ibu ya, ada 6 kali ya, dari 50 dan terusnya. Jangan sampai engkau hancurkan kota Sodom itu. Sampai 6 kali Bapak Ibu dan Saudara. Jadi doa syafaat tidak hanya sekali kita naikkan cukup Bapak Ibu dan Saudara. Sampai pada akhirnya, kalau memang Tuhan mau jamah dan disembuhkan, ya sembuh. Kita bersyukur Bapak Ibu. Kita doa untuk orang yang terpuruk dalam ekonominya, kita doakan terus Bapak Ibu dan Saudara. Ya, prosesnya kesetiaan kita mendoakan itu saya pikir yang mau kita belajar pada saat ini. Kita nggak boleh tawar hati, ya. Kita juga nggak boleh kecewa dengan setiap doa-doa yang kita naikkan. Abraham Bapak Ibu dan Saudara sampai berkali-kali dia terus berdoa kepada Allah untuk Sodom dan Gomora. Saya pikir Bapak Ibu dan Saudara di sini kita perlu belajar bersama-sama, ya, bahwa doa syafaat itu Bapak Ibu senantiasa menunjukkan terbaik dalam diri manusia. Ya, perhatikan tanpa pamrih untuk orang lain. Bapak Ibu dan Saudara, kalau saya tanya tadi, saat Abraham tawar-menawar kepada Allah Bapak Ibu untuk Lot dan Sodom Gomora, Lot tahu nggak Bapak Ibu bahwa dia didoakan oleh Abraham? Nggak tahu. Orang Sodom Gomora yang asik dengan dosanya tahu nggak Bapak Ibu? Kalau Abraham sudah bergumul dengan Allah meminta supaya jangan dimusnahkan. Doa sama tanpa pamrih Bapak Ibu. Ya, nggak harus diketahui oleh orang. Ya, ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu dan Saudara. Mungkin hari ini kita sehat, masih banyak orang yang mendukung kita dalam doa. Kalau hari ini kita masih eksis dalam pekerjaan, itu masih banyak orang yang mendukung dalam doa. Nggak harus kelihatan Bapak Ibu, nggak harus ada pamrihnya. Abraham nggak harus mengatakan kepada Lot, telepon dulu, aku berdoa untuk enggak. Ya, Lot nggak tahu kalau Abraham sudah berdoa. Orang Sodom juga nggak tahu kalau Abraham sudah berdoa. Tapi Abraham melakukannya Bapak Ibu. Kenapa? Ada kasih, tanpa harus dibayar, tanpa harus ada pamrih. Nah, doa syafaat juga Bapak Ibu dan Saudara. Ini ya, jadi pelayanan di dalam gereja sangatlah terbatas. Namun pelayanan doa syafaat tidak terbatas. Jadi kita bisa, kalau di dalam ini memang harus di mimbar ya kelihatan. Doa syafaat enggak Bapak Ibu.
engkau di rumah pun bisa melakukannya. Jadi pelayanan doa syafaat gak terbatas Bapak Ibu. Jangan katakan, wah saya gak kebagian pelayanan. Doakan Bapak Ibu. Kau cinta gereja ini, doakan gereja ini. Kau cinta anak-anak di sini, doakan anak-anak ini. Ya, jadi gak terbatas oleh tempat ya. Kapanpun Bapak Ibu dan Saudara, kau bisa mendoakannya. Gak harus dibilang sama orang lain. Di rumah kita ada waktu kita berdoa. Ini yang diinginkan Allah Bapak Ibu. Agar apa? Agar muncul cinta kasih kita. Jadi kalau kita sudah mendoakan Bapak Ibu, kita akan saling mengasihi. Dulu saya waktu di kampus ada orang gak suka sama orang, tapi teman saya nyinggung. Sebelum kamu gak suka, pernah gak kau doakan dia? Nah saat kita doakan, kita sebut namanya Bapak Ibu, lama-lama kita gak jadi membencinya. Kan gitu ya, ada rasa kasihan, ya, ada rasa beban dia. Ya, jadi Bapak Ibu, sebelum apapun kita tindakan, doakan Bapak Ibu. Karena doa syafaat ini suatu pelayanan yang tidak ada batasnya. Kita lakukan Bapak Ibu. Ini saya pikir suatu tindakan luar biasa. Jadi anak-anak pun bisa juga di rumah berdoa untuk sekolah dan semuanya. Ini luar biasa. Yang ketiga juga kita mau belajar Bapak Ibu. Semua orang percaya harus bisa mengerjakan pelayanan doa syafaat. Suatu pelayanan yang bermutu tinggi Bapak Ibu. Wah, jadi kalau gitu harus dilakukan semua dong Bapak Ibu ya. Kalau bisa ditunjuk Bapak bisa doa syafaat aja, siapa? Karena sudah biasa doa syafaat. Saya kata Bapak Ibu, berapa banyak orang yang rajin doa syafaat di rumah Bapak Ibu? Doa untuk istri, doa untuk suami, ya, saat di rumah sendiri atau dimanapun bisa berdoa. Ini saya pikir yang harus kita bangun Bapak Ibu ya. Karena Abraham mengasihi Bapak Ibu, mengasihi Allah dan dia juga mengasihi sesama. Sehingga dia melakukan doa ini. Jadi saya pikir Bapak Ibu dan Saudara kalau disuruh doa syafaat ya harus mau lah ya. Anak-anak juga harus bisa. Doakan semuanya Bapak Ibu. Bisa lama doa syafaat, bisa. Ya karena banyak ya yang kita doakan, kita sebutkan satu-satu. Capek Pak, ya nggak apa-apa. Sebagai rasa kasih kita kepada orang yang kita kasih. Ini doa syafaat Bapak Ibu. Nah saya pikir Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan sudah habis berarti tentang doa syafaat. Ya. Jadi anak-anak mari kita belajar ya untuk doa syafaat. Di gereja kita ini masih banyak hal yang harus kita perbuat. Suatu pelayan yang tidak ada batasnya. Abraham terus bergumul dan bergumul Bapak Ibu ya. Dia sampai tawar-menawar kepada Allah sebab bagi rasa kasihnya. Saya juga berharap kepada anak-anak yang hari ini kita peringati ya. Tadinya ini hari anak, kok aset bagi gereja ini juga berdoa. Jadi sebagai rasa kasih kita Bapak Ibu dan Saudara, kita harus berdoa kepada semua orang. Jadi itu Bapak Ibu, jemaat kita setelah ini akan menjadi jemaat yang saling mendoakan. Ya, saya senang kalau ada jemaat mengatakan, Pak tolong doakan. Ya, karena saya nggak tahu kalau nggak disampaikan kan Bapak Ibu ya. Di grup juga kalau apa, tolong doakan kami. Gak apa-apa. Ya kita harus saling mendoakan Bapak Ibu. Jadi jangan katakan doa itu nggak ada khasiatnya. Ada Bapak Ibu. Ada yang luar biasa yang Tuhan berbuat saat kita berdoa. Amin Bapak Ibu ya. Biarlah hari ini bersama anak-anak kita semuanya bersuka cita dan kita boleh saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Sekali lagi, pelayanan doa syafaat itu nggak ada batasnya. Siapapun itu bisa melakukannya. Dan kalau kita mengatakan aku mengasihi dia, tapi nggak pernah kita doakan, itu masih dipertanyakan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh mendengar akan isi hati-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan kami menyadari bahwa kami tidak seperti hamba-hamba-Mu yang Kau ungkapkan dalam firman hari ini. Seperti Abraham yang begitu mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama. Dia begitu sangat giat dan tekun di dalam berdoa. Dia sampai menjadi penengah antara orang Sodom dan juga Allah. Kami juga mau belajar Tuhan. Kalau hari ini Kau mengingatkan kami betapa pentingnya doa syafaat itu. Kami tidak semuanya bisa teguh berdiri seorang diri. Kami butuh topangan-topangan dalam doa. Itu Tuhan ajarkan kami. Sebagai rasa kasih kami kepada suami, istri, dan juga anak-anak, kepada gereja dan bangsa. Dan Tuhan kami juga boleh berdoa untuk mereka semuanya. Hari ini Tuhan, bangunkan semangat kami untuk boleh melayani Tuhan. Kuatkan kami bersama anak-anak-Mu Tuhan, saling menopang satu dengan yang lainnya di dalam doa. Itu menjadi satu kekuatan bagi gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya, di atas segalanya, Kau adalah Allah kekuatan bagi kami. Ini doa kami Bapa, ini harapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami mengucapkan itu. Amin. Kita serahkan kepada anak-anak. Oh, dari sini semua ya.
kasih dalam Tuhan Yesus. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Di hari anak ini kita semua boleh diajarkan. Kita boleh semua menjadi pendoa yang luar biasa, pendoa syafaat. Kalau semua jemaat YMI Sukarame ini menjadi pendoa syafaat yang luar biasa, pasti gereja kita akan selalu makin berkembang luar biasa di nama Tuhan. Hari ini anak-anak dari GMI Sukarame semua akan berbagi kasih dengan para ibu, para bapak yang semua hadir di tempat ini. Setiap anak-anak mau menyatakan ucapan terima kasih mereka, karena mereka menganggap semua orang tua yang ada di sini adalah orang tua yang luar biasa. Nah, persembahan dari anak-anak melalui berbagi kasih pada pagi hari ini. Para orang tua, ada banyak sekali pengorbanan kalian dan banyak sekali
Maafkan anak-anakmu karena sering membuat kalian kelelahan. Maafkan anak-anakmu karena sering membuat kalian marah. Para orang tua, anak-anakmu sangat mencintai kalian. Anak-anakmu sangat menyayangi kalian. Kalian adalah nafas dan jantung bagi anak-anakmu. Dan kalian adalah hidup bagi anak-anakmu. Terima kasih para orang tua yang hebat. Tuhan Yesus memberkati kalian. Saat ini ada bingkisan yang akan dibagikan kepada para orang tua. Jadi kami mengundang para orang tua untuk bangkit berdiri di kursi masing-masing. Walaupun bingkisan yang diberikan anak-anak ini tidak seberapa, tapi inilah cinta kasih yang mereka ungkapkan melalui bingkisan yang akan mereka bagikan. yang tidak seberapa ini kiranya mengungkapkan perasaan kasih sayang dan hormat dari anak-anak yang ada di GMI sekarang ini. Dan saat ini juga diwakili oleh para ibu dan bapak dari GMI Sukarame akan memberikan nasihat untuk anak-anak yang ada di gereja kita ini. Dari kaum ibu akan diwakili oleh ketua PW kita untuk Ibu Pinata. Silakan.
nasihat yang mau saya sampaikan. Setiap orang tua tidak pernah ingin kamu menjadi seperti mereka, tapi mereka ingin kamu menjadi lebih baik dari mereka. Kasih sayang orang tua banyak wujudnya, jadi hargai dan pahami setiap nasihat mereka. Terima kasih untuk anak-anak GFI Sukarame yang hari ini sudah melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ibu Gina, biarlah anak-anak yang hari ini hadir mengingat akan pesan, akan nasihat yang sudah disampaikan oleh perwakilan dari kaum ibu. Saat ini untuk kaum bapak diwakili oleh Ketua P2MI Pak Sekijan, kami persilakan. Shalom kepada anak-anakku yang kami cintai. Tadi nasihat PW dari ibumu, sekarang dari bapakmu. Anak-anak yang kami cintai, anak-anak adalah aset gereja kami. Untuk itulah kami sebagai orang tua mengapresiasi, mendukung, berdoa untuk anak-anakku semua. Kami percaya bahwa Tuhan selalu menumbuhkan iman kalian. Tuhan memberikan semangat dalam melayani Tuhan. Inilah aset gereja kita untuk kemajuan gereja kita. Selamat anak-anakku untuk melayani Tuhan. Saya akan bacakan satu firman Tuhan dalam hal ini dari Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Selamat melayani. Terima kasih anakku. Terima kasih pelayan Sekijan. Setiap nasihat, setiap pesan yang sudah disampaikan oleh perwakilan dari kaum ibu maupun kaum bapak, saya yakin anak-anak akan menerimanya pada pagi hari ini dan biarlah menjadi bekal bagi mereka di dalam hidup mereka. Terlebih dari itu, saya yakin dan percaya orang tua seperti yang tadi Pak Pendeta bilang, lebih dari itu doa setiap hari pasti dipanjatkan untuk anak-anaknya. Karena kita yakin dan percaya doa itu mujizatnya sangat hebat, sangat luar biasa bagi hidup kita, terlebih lagi untuk anak-anak kita. Dan setiap hari orang tua saling mendoakan untuk anak-anaknya dan anak-anak juga berdoa untuk orang tuanya. Kita akan menjadi keluarga yang luar biasa, keluarga yang bersatu di dalam kasih Tuhan, dan keluarga-keluarga yang bersatu di dalam gereja kita akan menjadikan gereja kita juga menjadi gereja yang luar biasa. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang jemaat semua bangkit berdiri, kita angkat pujian mujizat itu nyata. Kita yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dalam kehidupan kita. Semua dapat Tuhan lakukan dalam hidup kita, baik yang kelihatan maupun yang mustahil bagi kita. Tapi kita yakin mujizat itu nyata di dalam hidup kita.
Berkat akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Emmanuel dan kita aminkan 3 kali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman-Nya telah mengingatkan kepada kita semuanya, dari anak-anak sampai kepada orang tua, betapa Yesus menjadi teladan dan luar biasa dalam hal berdoa. Dia mau menjadi seorang juru syafaat, berdiri di tengah-tengah antara orang berdosa dan di hadapan Allah. Saat ini kita juga ditantang oleh Tuhan. Sebagai orang tua, mari kita bawa setiap anak-anak kita, untuk kita bawa dalam mezbah kita. Kita bawa dalam hadapan Allah. Kita serahkan mereka semua dalam kuasa Tuhan. Dan mereka akan dibentuk oleh Tuhan, karakternya. Sehingga anak-anak menjadi generasi yang luar biasa. Karena doa kita yang tidak henti, doa yang tidak berkeputusan, akan mengantarkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Pribadi yang setia, pribadi yang tidak akan pernah hilang dari hadapan Allah. Biarlah kita menjadi orang tua yang hebat dengan doa-doa kita semua. Pulanglah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu hanya kepada Dia, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam setiap kehidupan keluarga rumah tanggamu, hubungan suami istri dan juga anak-anakmu, dalam setiap pekerjaanmu, dalam segala usaha yang engkau lakukan, bahkan dalam segala hal. Tuhan memberkatimu mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.